Kita masuk hari kelima. Kita melihat garis besar poin C. Putra Allah sebelum inkarnasi menjadi putra Allah dengan cara yang baru. Dikatakan putra Allah menjadi putra Allah dengan cara yang baru. Ada ungkapan cara yang baru. Roma 8 ayat 3 kan mengatakan Allah mengutus anaknya sebagai manusia. Artinya sebelum dia menjadi manusia, dia sudah menjadi anak Allah. Tetapi dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 33 dikatakan bahwa putranya yang dia utus itu dilahirkan dari Allah. Nah, kalau di Alkitab Bahasa Indonesia tuh aku telah menjadi bapakmu, tapi teks Inggrisnya hari ini aku melahirkan engkau. Engkau di sini tuh adalah anak Allah yang sudah menjadi anak Allah, yang diutus menjadi manusia. Dia sudah menjadi anak Allah, tetapi dia dilahirkan kembali menjadi anak Allah, gitu kan. Ini satu ungkapan yang unik ya. Anak Allah dilahirkan menjadi anak Allah, kan gitu. Itulah maksud garis besar yang di poin C, bahwa putra Allah menjadi putra Allah dengan cara yang baru. Anak Allah dilahirkan menjadi anak Allah yang baru, gitu kan. Nah, jadi saudara-saudari, sebelum inkarnasinya dia adalah putra Allah, kita sudah melihat ini. Tetapi melalui kebangkitannya dikatakan apa? Dia ditetapkan menjadi putra Allah. Kata ditetapkan atau dinyatakan dalam Roma 1 ayat 4 itu teks Inggrisnya itu declare, jadi dideklarasikan. Anak Allah dideklarasikan. Sebagai apa? Sebagai anak Allah yang berkuasa. Itu kan tadi Roma 1 ayat 4 yang kita doa bacakan. Dideklarasikan sebagai anak Allah yang berkuasa. Kenapa harus dideklarasikan? Dinyatakan. Sebetulnya yang dideklarasikan atau yang dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa itu secara khusus ditujukan kepada keinsanian Yesus, Sebab kalau secara keilahian anak Allah sudah berkuasa. Tetapi di dalam keinsanian itu perlu dinyatakan, dideklarasikan sebagai anak Allah yang berkuasa. Kenapa harus dinyatakan? Kenapa harus dideklarasikan? Karena kalau tidak, Yesus akan tetap menjadi misteri. Ketika Yesus hidup 33,5 tahun di bumi, itu kan dia manusia yang misterius.
Orang-orang bertanya-tanya, dia ini benar-benar manusia, tetapi perkara-perkara yang dia lakukan, yang dia katakan itu sangat luar biasa. Sehingga orang-orang keheranan. Jadi karena orang-orang melihat dia itu benar-benar manusia, ya, orang-orang merasa dia itu sosok yang misterius, ya. Makanya perlu dideklarasikan Yesus ini, ya. Dan sampai hari ini deklarasi Yesus itu berhasil menyebar ke seluruh pelosok bumi. Bahkan kerajaan Romawi yang menyalibkan dia akhirnya pun mengakui keilahian Yesus. Luar biasa kan ini deklarasi Yesus. Sampai hari ini kita tahu orang-orang percaya itu terus bertambah, ya. Luar biasa. Nah, penyataan itu, ya, bahwa Putra Allah ini kan dinyatakan, ya. Menurut Roma 1 ayat 4 tadi terjadi menurut apa? Menurut Roh Kekudusan, ya. Kalau kita membaca Roh Kekudusan, banyak orang Kristen berpikir ini tuh Roh Kudus. Ya, kalau membaca secara dangkal ya gitulah konsepsinya. Tetapi Roh Kekudusan ini tuh bukan Roh Kudus yang dimaksud, walaupun dia memang adalah Roh Allah, ya. Tetapi penekanannya itu kepada esens ilahi. Tanpa Roh Kekudusan, keinsanian Tuhan tidak bisa dinyatakan, ya, tidak bisa dideklarasikan sebagai Putra Allah yang berkuasa. Jadi esensnya yang menyebabkan keinsanian Tuhan dinyatakan sebagai Putra Allah yang berkuasa, esensnya itu adalah Roh Kekudusan. Jadi Roh Kekudusan ini mengacu kepada esens ilahi, ya. Karena Kristus memiliki dua esens. Esens keinsaniannya adalah dagingnya, sedangkan esens keilahiannya adalah Roh Kekudusan. Nah, esens ilahinya inilah yang bisa menghasilkan Putra Allah yang berkuasa di dalam keinsanian. Nah, tetapi kita harus menggali lagi makna apa? Makna penyataan Putra Allah dalam keinsaniannya menjadi Putra Allah yang berkuasa. Maksudnya itu bagaimana itu? Anak Allah dinyatakan. Ya, anak Allah di sini tuh, anaknya itu tuh dalam keinsanian, ya. Dinyatakan menjadi Putra Allah yang berkuasa. Apa maksud dinyatakan? Kita harus jelas ini, ya. Dinyatakan di sini dalam Roma 1 ayat 4 itu kan oleh kebangkitannya, ya. Menurut Roh Kekudusan, esens ilahinya, Putra Allah itu dinyatakan oleh kebangkitannya. Apa maksud dinyatakan oleh kebangkitannya itu? Ya, kalau kita lihat FKKP ada gambaran benih anyelir. Selama 33,5 tahun itu manusia Yesus tuh ya seperti benih ini.
Orang-orang melihatnya itu bertanya-tanya, ini apa ini? Kalau Anda meneliti satu benih, Anda teropong pakai mikroskop, ya, mungkin Anda tidak menemukan ini benih apa, gitu. Sulit mungkin menentukan ini benih apa. Karena masih benih namanya juga kan. Nah itulah Yesus ketika 33,5 tahun di bumi. Orang-orang tidak mengenal dia. Karena dia masih berupa seperti satu benih. Tetapi kalau benih itu Anda tanam, lalu tumbuh, ya, dan berbunga, nah baru Anda tahu, oh ternyata ini benih anyelir toh, gitu kan. Seperti itulah Yesus. Yesus itu tidak dikenal. Orang bertanya-tanya. Perkataannya luar biasa karena ada esensi ilahi. Ya. Makanya dia perlu dinyatakan. Inilah makna dinyatakan yang lebih dalam lagi, bahwa dia dinyatakan itu seperti benih jatuh ke tanah, mati, berbunga, berbuah. Oh, orang-orang beritahu, oh ini ternyata anak Allah. Bahkan prajurit Romawi itu sebelum Tuhan Yesus bangkit, dia sudah sadar ini anak Allah, gitu kan. Apalagi setelah bangkit, Maria tidak mengenalinya karena dia sudah menjadi anak Allah dalam manifestasinya. Inilah yang dimaksud dinyatakan, ya. Bukan sekedar dideklarasikan, tetapi benar-benar seperti benih itu jatuh ke tanah, mati, tumbuh, dan ternyatakan. Oh, orang-orang jadi tahu. Tadinya bingung, ini benih apa? Ya kita cek, kita teliti. Tetapi untuk mengetahuinya ya harus mati, tumbuh, berbunga, berbuah, oh baru tahu. Ya inilah maksud Roh Kekudusan itu membuat anak Allah ini dinyatakan oleh kebangkitannya bahwa dia itu putra Allah yang berkuasa. Nah setelah dinyatakan sedemikian, dalam kebangkitannya seluruh dunia mengetahui bahwa memang Yesus itu anak Allah, putra Allah yang berkuasa di dalam keinsaniannya dan keilahiannya. Hari ini terus menyebar ke seluruh bumi, ya. Sudah menyebar, tinggal terus bertambah orang-orang yang masuk ke dalam dia, percaya ke dalamnya. Nah inilah yang hari kelima. Nah sekarang kita melihat hari keenam. Ya, putra Allah yang berkuasa itu adalah, ingat, putra Allah yang baru. Yaitu putra Allah yang memiliki keinsanian dan keilahian. Siapakah dia? Dia adalah satu prototipe, satu model yang akan diproduksi secara massal, ya. Garis besar poin E mengatakan kita perlu menghubungkan Roma 1 ayat 3 sampai 4 dengan Roma 8 ayat 29. Roma 1, 3-4 itu tentang putra Allah sebagai prototipe, sebagai satu model. Roma 8 ayat 29 itu sebagai putra-putra, sebagai perbanyakan. Ya, di FKKP kita juga ada satu istilah deifikasi. Jadi prototipe ini kan Allah. Perbanyakannya pun juga adalah Allah, ya. Benar-benar Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak di dalam kealahan. Ini tuh apa? Ini tuh deifikasi. Ya, beberapa orang menuduh saudara kita
mengajarkan ajaran sesat karena mereka melihat ada pengalahan. Deifikasi itu pengalahan, ya, istilah Indonesianya. Kita sering mengatakan Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak di dalam kealahan. Nah, ini adalah pengalahan, deifikasi. Tetapi jangan khawatir, beritakan saja, karena bapak-bapak gereja pun dari abad kedua, ketiga, keempat itu memberitakan perkara deifikasi. Ya, baca sejarah gereja. Ya, Ireneus, Clement di abad kedua, Athanasius di abad ketiga, Agustinus di abad keempat, dan masih banyak lagi bapak-bapak gereja mengajarkan deifikasi. Ya, kalau Anda membaca sejarah gereja yang ditulis saudara kita, itu jelas di sana. Ya, jadi inilah prototipe satu model yang diperbanyak, ya. Kita adalah perbanyakannya. Yang apa? Yang dialahkan, deifikasi dalam hayat dan sifat, tetapi tidak di dalam kealahan. Nah, ada satu yang menarik, saudara-saudari. Roma 8 ayat 29 ini kita diserupakan bukan dengan gambar anak Allah, tetapi dengan gambar putra Allah, ya. Teks Inggrisnya itu son, bukan child, ya. Jadi kita ini diserupakan itu bukan dengan gambar anak Allah, tetapi dengan gambar putra Allah, son, ya. Dan Roma 8 ayat 14 juga sama. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah putra Allah. Ya, pakai teks Inggrisnya sons, ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya itu anak Allah. Seharusnya itu putra Allah, karena anak Allah itu teks Yunaninya teknon. Sedangkan putra ini hios. Jadi perhatikan, ya. Kita ini akan diserupakan dengan gambar putra Allah. Ya. Jadi dalam hal keserupaan dengan putra sulung Allah ini, saudara-saudari, para saudari itu saudara, gitu ya. Kita semua saudara. Tuhan Yesus itu tidak memiliki adik-adik perempuan kalau dalam hal keserupaan, ya. Konteksnya ini keserupaan dengan anak sulung. Konteks ini, kita ini semua saudara, ya. Bukan saudari. Tuhan Yesus tidak memiliki saudara-saudara perempuan, tidak. Kita ini akan diserupakan, ya, kepada putra Allah. Ya, kita ini putra-putra, bukan putri-putri, ya. Hai para saudari, Anda harus menjadi putra-putra, ya. Tetapi dalam konteks gereja, kita semua adalah saudari, mempelai perempuan. Ya, jadi di satu sisi kita ini para saudara semua, di sisi lain kita pun para saudari semua, ya. Nah, dalam Roma 1 ayat 4, Kristus dinyatakan sebagai putra, son, ya, putra Allah. Dan kita pun akan diserupakan bukan dengan anak-anak, bukan menjadi child, tapi menjadi son juga. Kita diserupakan dengan putra Allah.
Kalau Anda membaca Roma 8 ayat 14 sampai 17, ada 3 status di sana. Ya, pertama ada anak-anak, teks Yunaninya itu teknon, child, itu di ayat 16. Kemudian ada putra-putra, hios, son, itu di ayat 14. Ini putra-putra itu adalah anak-anak yang sudah ada dalam tahap yang lebih maju, ya. Dan terakhir di ayat 17 ada ahli-ahli waris. Ketiganya adalah kita. Ini adalah 3 tahap kita. Pertama-tama kita adalah anak-anak, dilahirkan kembali. Kita harus bertumbuh menjadi putra-putra. Dan ketika kita matang, kita akan menjadi ahli-ahli waris, ya. Dan Roma 8 ayat 14 mengatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah son, putra Allah, ya. Jadi kalau Anda belum memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah, artinya Anda belum menjadi putra-putra, ya. Karena Roma 8 ayat 14 mengatakan adalah semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah putra Allah. Ya, kalau Anda masih dipimpin oleh diri sendiri, oleh ayat alamiah Anda, semau Anda tidak mau ada dalam hidup gereja, dipimpin oleh Roh Allah, Anda masih bebas, merdeka kemana-mana, itu berarti Anda belum menjadi putra, ya. Anda masih anak-anak Allah saja. Ya, dengan demikian masih jauh untuk menjadi ahli waris, ya. Jadi semoga kita bertumbuh dalam pertama anak-anak, jadi putra-putra, akhirnya jadi ahli waris. Dalam hidup gereja kita sedang bertumbuh, kita sedang diproses dari anak-anak menjadi putra-putra Allah dan akhirnya matang menjadi ahli waris. Nah, sekarang yang harus kita sadari juga adalah bukan hanya Kristus, bukan hanya Yesus yang perlu dinyatakan menjadi putra Allah. Anda dan saya pun harus suatu hari nanti dinyatakan sebagai putra Allah. Ya, kita itu sebetulnya sedang mengulang proses yang sama. Proses yang terjadi di dalam Yesus sedang diulang kembali di dalam diri kita. Ya, Yesus sebagai benih berjatuh ke tanah mati dan dinyatakan sebagai putra Allah. Ya, kita pun juga sama, saudara-saudari. Kristus telah melalui proses untuk dinyatakan sebagai putra Allah. Kita pun juga harus melalui proses yang sama, dinyatakan sebagai putra-putra Allah. Ya. Di dalam diri Yesus, Allah itu ada di dalam diri Yesus. Tepatnya di dalam daging Yesus ada Allah, ya. Ada Roh Allah. Bukankah sama dengan kita? Kita pun adalah daging, saudara-saudari. Tetapi ke dalam daging ini Roh Allah masuk, begitu kan? Sama aja dengan Yesus. Yesus pun adalah daging. Ya, firman itu menjadi daging, dikatakan. Dan kita pun juga daging. Di dalam diri Yesus, ya, di dalam dagingnya Yesus ada hayat Allah.
Di dalam kita sebagai daging sama kan ada hayat Allah. Sama kita tuh dengan Yesus hari ini, saudara-saudari. Ya. Perbedaannya adalah dia dinyatakan menjadi putra Allah dalam hayat dan sifat dan juga dalam kealahan. Nah, kalau kita hanya dalam hayat dan sifat. Dalam hayat dan sifat kita akan menjadi sama persis dengan putra Allah. Proses itu sedang diulang. Ya, Anda ini daging, dengan saya pun sama daging, tetapi di dalam daging ini ada hayat Allah. Sama, Yesus pun demikian. Di dalam daging Yesus ada anak Allah. Ada hayat Allah. Kemarin kita sudah melihat bahwa Yesus pun belajar, gitu kan. Ibrani 5 ayat 8. Dia belajar taat dalam penderitaannya. Dia belajar, saudara-saudari. Kita pun harus belajar. Ya, di dalam Lukas 2 ayat 52, ya, hikmatnya itu makin bertambah gitu. Enggak langsung full gitu kan. Hikmat dalam keinsaniannya. Ya, ingat, hati-hati. Dalam keilahiannya ya hikmatnya enggak perlu bertambah. Tetapi Lukas 2 ayat 52 kan hikmat Tuhan bertambah. Sama, kita pun juga seiring pertumbuhan akan bertambah hikmat. Jadi sama, saudara-saudari, kita ini sedang mengulang proses yang sama dengan yang dialami oleh dagingnya Yesus. Daging Yesus mengalami proses apa? Pengudusan, pengubahan, dan akhirnya pemuliaan. Sama, daging kita pun sekarang sedang diproses dalam tahap pengudusan. Dan kita sedang terus diubahkan sampai akhirnya kita akan dimuliakan. Itu Roma 8 ayat 29. Ya, saatnya nanti akan tiba. Anda yang rajin melatih roh, menikmati Tuhan, taat, tidak memberontak, akan lebih cepat dideklarasikan, dinyatakan, ya, menjadi putra Allah. Tetapi Anda yang malas, yang membuang-buang waktu, Anda mungkin akan dideklarasikannya 1000 tahun kemudian, lebih lambat. Oh Tuhan Yesus, semoga kita mau giat berlatih, melatih roh kita, menikmati Tuhan, taat kepada semua pengaturan Tuhan, tidak memberontak, kehilangan ego. Ya, melalui proses ini kita akan menjadi produksi massal dari satu prototipe itu. Inilah saudara-saudari yang harus kita beritakan kepada orang-orang Kristen yang sangat kasihan di kekristenan. Tujuan mereka hanyalah mengalami penebusan. Ya, memang Tuhan Yesus menjadi daging itu untuk mencucurkan darah. Sebab putra Allah kalau nggak punya daging nggak bisa mencucurkan darah. Ya, Ibrani 9 ayat 22, tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Memang Tuhan menjadi daging untuk menebus. Ini mustika, ini luar biasa. Tetapi ini bukan tujuannya. Tujuannya itulah memproses Anda, mentransformasi Anda, sehingga Anda nanti kelak dinyatakan menjadi putra Allah. Kalau hanya sekedar mengalami pengampunan dosa oleh pencucuran darah, baru jadi anak-anak. Ya. Nah, ini harus kita beritakan kepada kekristenan yang kasihan, ya, yang tidak bisa melihat perkara ini. Beritakanlah Roma 8 ayat 29. Siapa memiliki anak akan memiliki hayat. Itu isinya. 1 Yohanes 5 ayat 12. Hayat inilah yang sekarang ada dalam daging kita bertumbuh. Banyak orang Kristen hanya punya pemikiran siapa yang memiliki anak akan memiliki pengampunan. Nah, itu sangat dangkal. 1 Yohanes 5 ayat 12 tidak mengatakan itu. Siapa memiliki anak akan memiliki hayat. Beritakan di dalam daging Anda ada hayat.
Sama dengan di dalam daging Yesus ketika dia masih hidup di bumi. Gak ada bedanya. Kita sekarang sedang mengalami transformasi, pengubahan. Ya, semoga saudara-saudari berita ini bisa kita beritakan kepada banyak orang Kristen, ya. Oh, Tuhan Yesus baik. Saya lihat masih banyak nih waktunya. Saya izin mute. Sekarang saudara-saudari silahkan berbagi nikmat, ya, hari ke-5 dan ke-6. Amin. Silahkan. Amin. Puji Tuhan. Yuk, saudara-saudari kita bagi nikmat. Amin. Silahkan. Tuhan Yesus. Amin. Nanti saudara-saudari kita bagi nikmat. Oh, Tuhan Yesus. Ada yang mau bagi nikmat dulu? Puji Tuhan ya, saya akan mulai dulu ya. Kita melihatnya di hari ke-5 dan ke-6 ini ya. Ternyata selama seminggu ini dikatakan keturunan Daud menjadi putra Allah. Ternyata Tuhan Yesus dia berinkarnasi ya, menjadi manusia, dan akhirnya dia memang adalah putra Allah ya, putra tunggal Allah ya. Dan tapi dia menjadi manusia, dia akhirnya di dalam kebangkitan dia jadi putra tunggal Allah ya, sehingga memiliki perbanyakan putra ya. Dan juga seminggu ini kita melihat dari kebangkitannya ini bukan sesuatu hal yang kita tahu, oh Tuhan Yesus bangkit, udah ya begitu. Tetapi dalam kebangkitannya ini justru sesuatu hal ya yang sudah dikatakan pada hari ini ya. Justru Allah telah menggenapi ya apa yang dikatakan di Perjanjian Lama. Ya, ternyata Allah telah membangkitkan Yesus ya. Itu dia menjadi putra sulung, sehingga kita bisa berbagian dengan Tuhan Yesus ini ya. Kita menjadi dimana dengan hikmat Allah dia memiliki jalan, yaitu dia bisa masuk ke dalam diri kita ya, menjadi roh itu, dan kita bisa dilahirkan kembali, dan akhirnya kita menerima ya benih hayat ini, yang dimana di hari ini kita perlu mengulang ya, dikatakan tadi mengulang kehidupan Tuhan Yesus, dan dimana sama ya ternyata ya Tuhan Yesus juga perlu dideklarasikan ya, karena dia sebagai manusia orang bisa melihat ya Tuhan Yesus itu punya silsilah dari anak keturunan Daud ya, jadi jelas itu dia itu dari keturunan siapa gitu ya, dia sebagai seorang manusia. Tetapi dalam kealahannya ini justru perlu dideklarasikan ya, karena dia seorang manusia, tetapi orang juga bertanya-tanya ya, dari perkataannya, dari perbuatannya, nggak ada orang yang seperti Tuhan Yesus ya. Bahkan dia juga ada nanti, kalau di hari ke-5 itu juga ada satu contoh ya, orang-orang yang menyalibkan juga dia tidak menyadari ya bahwa itu adalah putra Allah ya.
bahkan dikatakan tidak ada orang yang berani, yang seorang filsuf pun juga ya, gak ada yang berani berkata seperti Tuhan Yesus waktu hidup di muka bumi ini. Justru ini yang membingungkan, yang mengherankan orang-orang ya. Ini siapa gitu identitasnya ya, ketika dia berada di bumi. Justru inilah yang harus dijelaskan ya, perlu dideklarasikan siapa gitu diri Kristus itu. Ternyata Tuhan Yesus itu dia adalah emang anak putra Allah ya, putra Allah dalam ilahi yang tertutup oleh dagingnya. Akhirnya melalui kematian dan kebangkitan, justru dia ternyatakan ya, dia adalah putra Allah ya, yang dalam keinsaniannya perlu dinyatakan lagi ya, jadi perlu dilahirkan kembali. Ya puji Tuhan, dengan jalan ini kita bisa berbagian ya hari ini dengan apa yang sudah Tuhan Yesus melalui proses ini. Justru ini adalah satu bukti, satu jalan kita bisa berbagian. Dikatakan bagaimana kita bisa memiliki keilahian ya, yang kita memilikinya melalui dilahirkan kembali di dalam roh kita oleh roh Yesus, roh Kristus ya. Jadi dengan jalan inilah kita bisa menjadi tadinya anak-anak Allah ya, kita dilahirkan. Bahkan bisa ada 3 tahap tadi ya. Kita bukan jadi anak-anak Allah, kita perlu bertumbuh ya, menjadi putra Allah. Bahkan kita menjadi ahli-ahli waris ya. Jadi melihat ini sungguh kita semakin dikokohkan ya, kita semakin dikuatkan. Ternyata tujuan Allah itu bukan hanya Tuhan Yesus lahir, mati, bangkit, naik ya. Sekarang dia menjadi juru selamat ya, yang tadi dikatakan hanya secara ringan gitu ya, secara dangkal. Tetapi lebih daripada itu, ternyata kita itu justru perlu mengulangi apa yang Yesus alami ya, yaitu kita perlu menjadi sama ya, kita udah jadi anak-anak Allah, perlu kita menjadi putra, bahkan kita menjadi ahli-ahli waris ya. Nanti kita juga akan dinyatakan ya, kita benar-benar seperti tadi bunga anyelir juga ya, yang akhirnya bisa ada nampak ya, jadi ini apa yang baru ketahuan ya, ini adalah anak Allah ya di dalam Yesus Kristus. Inilah yang harus kita juga sama ya, kita juga perlu dinyatakan kita adalah anak-anak Allah, menjadi putra-putra Allah, akhirnya kita menjadi ahli-ahli waris. Biarlah apa yang sudah Tuhan siapkan ya, dan udah ada jalannya, justru kita perlu dengan dikatakan yang kemarin ini, kita perlu dengan sungguh-sungguh, dan kita juga perlu dengan rajin ya, kita terus mengerjakan keselamatan kita ini ya. Kita perlu terus menikmati dia, akhirnya kita juga mengalami pertumbuhan hayat ya. Puji Tuhan, amin. Boleh dilanjutkan oleh yang lain, amin. Mungkin ada saudara-saudara atau saudari. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudari ya. Saya terkesan dengan persekutuan saudara menyatakan bahwa sekarang ini kita juga menempuh satu penghidupan yang diproses ya, seperti Tuhan kita. Oh Tuhan Yesus ya, dia di dalam esensinya dia memiliki keilahian ya. Memang sudah kudus, memang sudah sempurna, tapi dia mengenakan tubuh daging ini di dalam keinsaniannya. Dia perlu dideifikasikannya atau dialahkan melalui proses pengudusan, pembatasan sebagai manusia di atas muka bumi ini. Pada akhirnya saat kebangkitannya, keilahian yang ada di dalam dia itu benar-benar dibaurkan ya dengan keinsaniannya, sehingga keinsaniannya Tuhan Yesus ini ada perkataan dalam FKKP ya, dengan kata lain, sebelum kebangkitan Kristus, keinsanan Kristus hanyalah insani, tetapi dalam kebangkitan Kristus, Roh Kudus diperkuat untuk menempatkan keilahian ke dalam
keinsaniannya untuk menjadikannya ilahi. Oh Tuhan Yesus, memang di dalam kehidupannya sebelum dia dibangkitkan, sebelum dia mati bangkit, ya keinsaniannya ini sudah memiliki sedikit demi sedikit ya, dia belajar di dalam keinsaniannya disatukan dengan keilahiannya sampai pada puncaknya ya. Oh Tuhan Yesus dalam kebangkitannya ini diproklamirkannya, dinyatakan bahwa keinsaniannya itu sudah benar-benar ditinggikan, diperkuat ya di dalam keilahiannya. Jadi kebangkitannya adalah satu proklamir bahwa keinsanian sudah benar-benar dibaurkan dengan keilahian. Yang ini yang menjadi model prototipe ya, jalan bagi kita juga memiliki proses yang demikian ya, proses seperti Tuhan kita di atas muka bumi. Oh puji Tuhan saudari ya, kita orang yang berdosa hari ini sedang dalam proses deifikasi atau sedang dalam proses keilahian. Melalui setiap hari kita juga dikuduskan, dibatasi oleh diri Tuhan ya, sehingga kehidupan kita ini kehidupan yang benar-benar disisihkan bagi Tuhan. Hari ini memang belum nampak ya keadaan kita kelak ya. Bagaimana Allah itu terus memproses kita, bagaimana Allah terus bekerja di dalam kita, menyingkirkan keinsanian kita yang jatuh dan menambahkan keilahiannya di dalam keinsanian kita, hingga pada suatu saat nanti ketika Tuhan datang ya, keilahian Tuhan di dalam keinsanian kita diproklamirkan juga. Tapi hari ini kiranya kita boleh menjadi orang-orang yang bijaksana ya, hari demi hari mau di dalam proses deifikasi ini ya, melalui menyangkal ego, menanggulangi diri sendiri, melawan dosa ya, melalui hayat kebangkitannya ya. Tuhan bangkit kemudian memberikan rohnya kepada kita. Oleh hayat kebangkitan inilah, dari yang kita miliki sejak kita dilahirkan kembali inilah, kita ada di dalam proses pengudusan, penyerupaan dengan diri Allah. Puji Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati kita dengan kebenaran demi kebenaran. Amin. Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silahkan yang lain. Amin, puji Tuhan. Saya juga menikmati dari apa yang disampaikan saudara yang di depan tadi ya. Saya menikmati bahwa Tuhan Yesus ini menjadi prototipe ya, putranya ini menjadi prototipe bagi kita ya, satu model ya. Nah kita hari ini tidak hanya menjadi anak, tetapi dikatakan menjadi putra, lalu menjadi ahli waris. Nah kita perlu mengalami proses ini ya, sehingga kita bisa diserupakan dengan putranya ya. Nah ini pun juga perlu, tadi saya terjemah ya, disinggung mengenai kerajinan tadi ya, giat, sehingga kita bisa proses ini kita bisa terus mengalami ya, diserupakan ya di zaman ini ya, sehingga tidak nanti kita harus mengalami pendisiplinan di zaman 1000 tahun ya. Nah ini yang menjamah saya hari ini perlu rajin giat, sehingga rela dibatasi ya dengan segala penanggulangannya, sehingga proses diserupakan ini bisa terus kita proses ini cepat kita alami di zaman ini ya, sehingga kita di zaman kelak kita bisa serupa ya, tadi dikatakan ahli waris. Nah inilah prosesnya hari ini ya, kita terus datang menikmati dia, melatih roh ya, mengalami diserupakan dengan gambar putranya ini. Amin. Itu yang saya nikmati pagi ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan yang lain. Amin. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Berita hari ini sungguh-sungguh membawa kita memiliki satu semangat ya. Tinggal bagaimana kita lagi menyingkapi kehidupan kita ya. Karena hari ini saya mendapatkan tadi 4 poin yang benar-benar menjadi satu terang, juga satu dorongan ya. Dikatakan pertama-tama kita menjadi anak ya, kemudian putra,
lalu ahli waris dan dinyatakan. Sungguh kita kadang-kadang, saya ya, dulu hanya menganggap, wah saya sudah senang ya, sudah cukup bangga kalau saya dikatakan sebagai anak Allah. Tetapi kalau kita baca hari ini, tidak cukup kalau kita hanya selalu menjadi anak-anak ya. Kalau kita hanya anak-anak, kita nggak mungkin bisa menjadi ahli waris ya. Karena itu dari anak-anak kita perlu bertumbuh dewasa ya, menjadi putra. Ya, bagaimana kita bisa menjadi putra ini? Tadi dikatakan kita harus melalui banyak penanggulangan, kita harus selalu hidup dipimpin oleh Roh Allah ya. Jadi sebagai putra kita nggak bisa lagi suka-suka ya. Maunya saya begini, meskipun sudah tahu firman Tuhan begini, tapi saya maunya begini ya. Kalau saya tuh seperti itu, saya nggak bisa bertumbuh menjadi seorang putra ya. Karena itu saya harus ya senantiasa melatih roh, dikatakan juga harus selalu rajin ya menuntut. Dari situ menjadi putra, baru saya bisa ya menjadi ahli waris. Hari ini kalau kita bicara soal ahli waris pasti semuanya senang ya. Tapi belum tentu kita bisa menjadi ahli waris kalau kita masih sembrono ya. Karena itu membaca berita ini sungguh membawa saya harus ya lebih giat lagi, lebih rajin, lebih sungguh-sungguh dalam melatih roh kalau saya ingin menjadi ahli waris ya. Dan satu lagi dikatakan di akhir kita akan dinyatakan. Wah ini sangat luar biasa ya. Pernah nggak coba kita bayangkan ya. Kalau kita memiliki seorang bapak yang kaya raya, terhormat, terkenal, kebaikannya, kebijaksanaannya. Satu hari kita jalan-jalan sama bapak kita yang sedemikian agung. Tiba-tiba bapak kita memperkenalkan kita kepada semua orang bahwa kita ini adalah putranya. Wah, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa ya. Kita mendapatkan satu penyataan dari Bapa kita bahwa kita ini sungguh anaknya ya. Karena itu membaca berita hari ini dengan poin-poin ini saya merasakan satu semangat ya, satu dorongan bagaimana saya dari anak Allah ini saya perlu terus bertumbuh menjadi seorang putra yang dewasa. Bahkan saya baru bisa mendapatkan menjadi ahli waris, kemudian saya akan dinyatakan. Ini adalah satu dorongan ya bagi kita semua yang menikmati berita ini. Kita tidak puas hanya menjadi anak-anak ya, tapi bagaimana hari ini kita sungguh-sungguh perlu menikmati, kemudian kita baru bisa menjadi putra juga ahli waris, kemudian baru bisa kita dinyatakan ya. Amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Nah, silakan yang lain boleh bagi nikmat. Masih ada waktu. Silahkan gunakan waktunya, sayang. Amin, puji Tuhan. Saya juga ada kenikmatan. Katakan kita menjadi anak ya, dilahirkan kembali pertamanya, ya berarti menjadi bayi dulu. Bayi diberi makan, minum, baru menjadi anak, ya bertumbuh menjadi anak. Setelah menjadi anak, ya harus banyak makan, banyak minum. Oh Tuhan Yesus ya, mendoa bacakan firman itu yang paling penting, dan juga membaca firman Tuhan, membaca buku-buku rohani yang begitu banyak membangkitkan vitalitas rohani kita, dan semua buku-buku yang ada juga dilengkapi dengan kesaksian hidup, sangat menguatkan ya hidup gereja, sidang kelompok, sidang rumahan, kita perlu mengikuti semua, terlebih sidang pemecahan kopi. Di sana ada penyaluran Allah sehingga kita bisa bertumbuh. Karena tanpa makan kita tidak bisa bertumbuh. Tanpa makan kita menjadi bayi-bayi yang ya, anak-anak yang idiot ya. Karena kurang makan ya. Oh Tuhan Yesus. Tapi kalau kita makan Tuhan di setiap sidang yang ada, di setiap persekutuan yang ada, kita akan bertumbuh. Oh Tuhan sendiri yang akan menambah-nambahkan ya dirinya sendiri di dalam kita, supaya kita bisa menjadi dewasa. Seiring waktu, sebagaimana Tuhan Yesus juga belajar, kita juga perlu belajar dari hari ke hari, belajar dari Dia, ya belajar dari Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati,
Oh Tuhan Yesus, kita perlu juga mengetahui karakter Kristus dan juga pengalaman hayat yang ada. Oh Tuhan Yesus, kiranya membelas kasihani kita semua, supaya kita bisa bertumbuh pesat di dalam hayat dengan menikmati segala kelimpahan Tuhan. Katakan dalam bacaan terakhir, kita dikatakan bahwa dengan demikian dalam kebangkitannya keinsanian Kristus ditetapkan sebagai putra Allah dengan kuasa ilahi, dan realitas kuasa kebangkitan Kristus adalah roh itu. Nah, sekarang roh itu sudah disalurkan kepada kita. Semua apa adanya yang sudah Tuhan Yesus jalani di bumi ini, mulai dari kelahiran sampai dia naik dan turun, itu semuanya sudah disalurkan kepada gereja, kepada kita semua, supaya kita bisa bertumbuh, bukan dengan kekuatan kita. Ya, dikatakan dalam bacaan kita tadi di dalam 1 Petrus 3 ayat 18, tetapi telah dibangkitkan menurut roh, ya. Ia telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi ia telah dibangkitkan menurut roh. Nah, di dalam menurut roh ini berarti dia sudah menjadi manusia roh, manusia Allah di dalam roh. Demikian juga kita hari ini harus hidup di dalam roh, karena kita telah dibangkitkan bersama Kristus. Kita harus hidup di dalam roh. Rohlah yang harus memimpin kita. Bagaimana kita harus berbelanja, bagaimana kita harus menyisir rambut, bagaimana kita harus memakai pakaian. Oh Tuhan, tidak boleh ada bau duniawi, ya, karena Allah berlawanan, bermusuhan dengan dunia. Jadi dunia tidak boleh lagi menjadi bagian kita. Oh Tuhan Yesus, kita harus hidup di dalam roh, menikmati Tuhan senantiasa, supaya kita sama-sama bisa bertumbuh menjadi dewasa, sehingga kita bisa dinyatakan sebagai anak-anak Allah. Ya, seperti yang dikatakan saudari tadi, bila Bapak kita berjalan dan memperkenalkan kita ini loh anak-anak Allah yang didapatkan melalui kebangkitan Kristus. Ya, oh Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan membelas kasihani kita semua, supaya boleh bertumbuh di dalam hayat dengan cara makan, minum, hidup gereja, dan bersekutu pribadi dengan Tuhan. Mulia bagi Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ini ada 2 menit lagi, mungkin bisa 1 orang lagi. Ada yang mau ambil kesempatan? Ada yang mau bagi nikmat? Kalau nggak ada, kita tutup dalam doa ya. Mungkin ada yang mau doa, mungkin saudara, atau untuk kita tutup doa pagi ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Oh Tuhan Yesus, Kami bersyukur karena Engkau sebagai putra Tuhan menjalani hidup sebagai manusia dan bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk memahami dan mengalami proses transformasi agar kami dapat tumbuh menjadi anak-anak, jadi Allah kuasa. Bimbing ya Tuhan dalam roh agar kami denganmu ya Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Ya Tuhan, terima kasih padamu. Tuhan, kami sudah ditebus. Tapi kami perlu maju lagi Tuhan. Untuk diproses. Disempurnakan. Karena diubah Tuhan. Diubah. Sehingga Diko sebagai prototipe kami boleh benar-benar menjadi pengalaman kami hari ini. Tuhan bawakan semua Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan untuk merebutnya. Tuhan, Tuhan, diubah. Tuhan, jadi serupa dengan Tuhan. Sehingga anakmu setelah Tuhan datang kembali boleh dinyatakan melalui kami. Terima kasih.
Amin. Amin. Terima kasih sudah menghadiri saudara-saudari semua. Terima kasih saudara. Amin. Amin. Tuhan berkati. Amin. Amin. Puji Tuhan.